Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual, ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ada orang melakukan maulid Nabi. Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan, dan sebagian ulama Malikiyah ya mengatakan bid'ah. Ya. Kita sendiri lebih condong kepada pendapat tersebut adalah bid'ah. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, ya, dan yang lainnya. Para 4 imam tidak pernah melakukannya. Maka ini tidak ada contohnya di zaman Nabi, bisa dipastikan tidak pernah ada yang melakukan apa? Maulid. Dan kita ingin beragama sebagaimana agamanya para sahabat. Karena ciri Ahlus Sunnah adalah mengikuti jalannya para sahabat. Dan kelahiran Nabi kita yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingkari bahwasanya sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan acara Maulid Nabi. Ya. Contohnya seperti Al-Hafidz Suyuti, kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Kalau tidak salah juga Abu Syamah, ini di antara ulama Syafi'i yang bolehkan Maulid Nabi. Tetapi ikhwani fillah azanillahu iyyakum, meskipun ada khilaf di antara para ulama, namun yang rajih Maulid Nabi tidak boleh dikerjakan. Kenapa bisa demikian? Pertama, kita melihat Maulid Nabi yang dibolehkan oleh para ulama. Maulid Nabi yang dibolehkan oleh para ulama, sebagian ulama, adalah dengan membaca sejarah Nabi. Kemudian berkumpul-kumpul membaca sejarah Nabi, kemudian bersedekah, berbuat kebaikan pada hari tersebut sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan acara berhura-hura, bukan acara pawai-pawai. Oleh karenanya pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, pendiri NU yang bernama Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari, iya benar, Muhammad Hashim Al-Asy'ari menulis sebuah kitab untuk mengingkari orang-orang yang melakukan maulid Nabi. Dia menulis sebuah risalah judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulida Bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Hashim Al-Asy'ari termasuk ulama yang membolehkan acara maulid. Tetapi tatkala dia melihat acara maulid dilakukan dengan praktek-praktek kemungkaran, maka dia ingkari acara tersebut. Dan saya nukil dalam buku saya ini, ya, scan dari buku beliau, dan saya punya bukunya, saya tinggalkan di kota Madinah, tapi bukunya ada dan bisa didapatkan di pondok-pondok NU. Cari buku yang judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan kemungkaran dalam maulid. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang diingkari oleh beliau dalam acara maulid adalah pertama, bercampurnya atau ikhtilat antara lelaki dengan perempuan. Ini beliau ingkari. Beliau melihat orang-orang melaksanakan acara maulid, ternyata laki-laki dan wanita pada bercampur. Ini kemungkaran kata beliau. Tidak boleh acara maulid dengan cara seperti ini. Bahkan saya lihat sendiri di Mesir, di Mesir adalah bagaimana orang-orang melaksanakan acara maulid sampai ada dansa-dansanya laki-laki dengan perempuan. Ya. Orang kreasi masing-masing. Antum kira yang melaksanakan acara maulid semuanya orang-orang soleh? Orang-orang buruk pun mengadakan acara maulid. Para pemimpin mukhamar juga acara maulid, sehingga tatkala mereka acara maulid, mereka bebas berkreasi. Masing-masing punya kreasi sendiri. Kalau yang melaksanakan orang-orang soleh masih mending, mungkin cuma pengajian, kemudian makan-makan selesai. Tapi kalau yang melaksanakan orang-orang nggak tahu agama, akhirnya tadi ada percampuran laki-laki perempuan, kemudian adanya joget-jogetan, menari antara laki-laki dengan wanita. Ini tidak benar. Yang kedua yang diingkari oleh beliau, oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, adanya strik ini semacam sandiwara. Jadi acara maulid dibuat dengan acara sandiwara. Ini bukan pentas seni. Acara maulid bukan pentas seni ya ikhwan. Acara maulid kalau yang dibolehkan oleh para ulama untuk mengenang nikmat yang Allah berikan dengan dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pentas seni. Sekarang kita lihat, subhanallah, saya kemarin ke Serang, ke Anyar, lihat orang-orang bikin acara maulid sambil membuat patung kalajengking, patung kuda, kemudian pawai, kemudian mobil ditempel dengan uang dolar. Saya bilang, apa hubungannya? Apa dengan buat patung-patung ini menambah iman? Justru ada ijma ulama tidak boleh membuat patung-patung makhluk yang bernyawa, tidak boleh. Ini malah dipakai buat acara maulid. Kenapa? Yang melakukan orang-orang nggak ngerti, tidak tahu syariat. Kemudian kalau bikin pawai-pawai ini, bikin pawai kira butuh waktu sedikit, butuh waktu banyak. Perlu begadang, kemudian mungkin desainnya, kemudian beli ininya, kertasnya butuh biaya, bikin macam-macam. Akhirnya jadilah patung kuda atau patung apa, patung kalajengking macam-macam.
Ya. Terus bikin-bikin patung seperti apakah menambah iman? Iman jadi tinggi gara-gara bikin patung-patung tersebut atau menambah dosa? Akhirnya apa? Acara maulid ramai-ramai, acara sholat zuhur hilang orang semua. Tidak ada yang sholat zuhur berjamaah. Ini diingkari oleh siapa? Pendiri NU. Di antara perkara yang diingkari dalam acara maulid adalah alat-alat musik seperti seruling dan yang lainnya. Hanyalah yang dibolehkan adalah rebana. Jadi Hasyim Asy'ari mengatakan, kalau acara maulid, karena ini adalah perayaan, kata dia, boleh, tapi rebana saja. Lebih dari rebana enggak boleh. Ya, dan ini dalam syariat juga disebutkan. Ulama 4 mazhab bersepakat bahwasanya alat musik hukumnya haram. Yang diperbolehkan hanyalah rebana, itu pun dalam acara-acara perayaan seperti Idul Fitri, Idul Adha dan walimah. Oleh karenanya Hasyim Asy'ari mengatakan demikian juga maulid boleh pakai rebana. Lebih dari itu tidak boleh, seperti seluring.